Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu hal penting yang membuat kita gembira, merasa senang, bahkan termotivasi untuk terus melakukan kebaikan yang lebih baik, yang lebih bagus, bahkan yang lebih banyak, adalah ketika kita merasa bahwa amal kita, perbuatan kita dihargai, prestasi kita dihargai. Maka salah satu doa kekasih Allah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang tadi saya ucapkan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal-amal kami, Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Yang menerima bukan seorang ayah dari amal dan perbuatan anaknya, yang menerima bukan seorang pejabat ketika bawahannya melakukan hal-hal yang baik diterima, dipuji, bukan. Yang menerima bukan seorang presiden dari prestasi dan perbuatan menteri-menterinya, tapi yang menerima Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus kita berusaha merasa-rasakannya setiap kita beramal. Makanya keikhlasan syarat mutlak harus mengiringi amal kita, karena ikhlas bermakna Allah, inilah amal kami, terima amal kami. Maka di bulan Syawal ini kalimat doa seperti ini selalu kita kumandangkan kalau bertemu dengan teman kita yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuntun kita, Rabbana taqabbal taqabbalallah minna wa minkum. Tolong dinikmati ucapan ini, taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian semua. Jadi begitu kita mengucapkan dan mendengar doa ini dari teman kita, kita senang. Amin taqabbalallah. Kita senang itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya tadi, yang akan menghargai amal kita Allah. Tolong diingat itu, diyakinkan itu. Yang memberi kita pujian itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau doa-doa ini terus kita dengarkan dan kita meyakini amal ibadah kita selama Ramadan khususnya, kan tadi itu berhubungan dengan amal ibadah kita, perjuangan kita selama Ramadan. Ya Allah, terimalah ibadah saum, ibadah tarawih, ibadah sholat Jumat, ibadah sholat jamaah, ibadah ini kita berusaha untuk itu kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhubungan dengan Ramadan, kalau amal kita diterima oleh Allah berarti kita sesuai dengan firman Allah. Kenapa Allah mensyariatkan siam Ramadan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Berarti ibadah siam kita benar-benar membuat kita orang bertakwa. Jadi kalau taqabbalallahu minna wa minkum, ibadah siam kita Allah terima, berarti kita semua yang hadir hari ini misalnya diberikan kemuliaan oleh Allah, diberikan keberuntungan oleh Allah, yaitu menjadi orang-orang yang muttaqun. Ingat juga gelar muttaqun itu yang berikan Allah. Bayangkan ya, bayangkan, rasakan, yakini bahwa Allah ya ketika menerima ibadah siam kita dan ibadah yang lainnya, berarti kita apa tadi? Diberikan gelar muttaqun. Karena itu Allah ingatkan lagi di surah An-Naba, inna lil muttaqina mafaza. Sungguh loh kalian yang bertakwa, hasil didikan Ramadan itu meraih kemenangan. Nah, jadi kalau kita benar-benar tadi taqabbalallahu minna minkum, Allah menerima ibadah siam Ramadan kita, berarti kita mendapat gelar takwa, maka Allah katakan kalian wahai orang yang bertakwa meraih kemenangan. Dan begitu masalah muslimin. Pertanyaannya lagi, kalau kita yang hadir di masjid sekarang ini dan yang ikut dari Facebook ya, hari ini saya hanya mengingatkan saja sekarang ini bahwa Anda semua adalah orang-orang yang bertakwa. Senang enggak? Senang? Halo, Anda orang mulia, Anda orang yang beruntung, dan Allah mengatakan mafaza, Anda orang-orang yang mendapat kemenangan. Bagaimana sikap orang yang menang? Ini, saya menang, saya orang bertakwa, atau saya menang. Ayo, mari kita bangkitkan hakikat dari kemenangan itu, membuat kita bergairah. Penampilan kita yang asalnya lemas menjadi segar karena kita insya Allah mafaza, mendapatkan kemenangan. Subuh ini kita nggak ngantuk akhirnya kan? Halo, semangatnya mana ini? Ayo kita rasakan ini. Kita bukan sekedar mendalami, kita sekedar merasakan. Ini keyakinan, bukan sekedar ulum. Keyakinan yang mantap di hati dan mempengaruhi segenap tubuh kita. Maka saya ulang kembali, dari forum ini saya akan mengatakan kepada jemaah sekalian, selamat semuanya ya, selamat mendapat kemenangan semuanya, selamat ya. Oke, selamat semuanya, mafaza, Anda mendapat kemenangan. Masya Allah. Kalau kata-kata menang ada ikutannya lagi. Menang berarti dapat hadiah apa? Kan begitu. Perlombaan tingkat RT saja, kalau ada menang ada hadiahnya ya, minimal ada kotak besar isinya kerupuk misalnya, senang. Ini hadiah pemenang lomba balap kelereng misalnya, wah kelereng gitu ya, ada hadiahnya, senang. Bayangkan kotaknya besar isinya kerupuk, senang, makasih. Maka orang bertakwa seperti kita hari ini sangat senang penampilannya, karena kemenangan kita hadiahnya bukan kerupuk, atau hadiahnya bukan triliunan, kecil. Hadiahnya bukan satu perangkat kebahagiaan keluarga, rumah, mobil, apalagi wah kecil hadiahnya. Allah sampaikan pada ayat berikutnya, hadaika wa'naba. Ingat loh, ini dari Allah bukan dari saya.
haq, kebun-kebun anggur. Masya Allah. Ingat ya, kebun-kebun anggur. Wah, seger banget nih. Wa kawaib atraba. Masya Allah, gadis-gadis cantik yang sebaya, gadis-gadis remaja. Kalau ada lagi yang menjelaskan, maaf ya, gadis-gadis montok katanya gitu. Subhanallah. Ini kebetulan depan sini laki-laki semua yang normal. Halo, Anda disiapkan oleh Allah gadis-gadis remaja yang sebaya. Seger enggak? Yang paling tua pasti seger ini. Seharusnya kalau normal, misalnya begitu ya. Serius ini kita. Ini Allah ini yang menyampaikan mafaza, hadiah bagi para pemenang muttaqun, kebun-kebun anggur, gadis-gadis remaja yang sebaya, cantik sebaya. Subhanallah. Gimana ini? Gadis-gadis remaja cantik montok yang sebaya. Luar biasa ini, ya Allah. Sekarang itu perasaan kita sekarang, masyarakat muslimin. Maka setiap kita mendengar taqabbalallahu minkum, taqabbal ya, senang kita mendengarnya. Di Allah menerima siam saya, mendapat gelar takwa, menang, dapat hadiah. Nah, harus begitu larinya. Apa hubungannya? Subhanallah. Semangatnya. Wah, ini nih ya. Masalah muslim rahimakumullah. Loh, kok gadis remaja yang sebaya? Usia saya sekarang 70 tahun. Jadi ingat Pak Asy'ari saya. Dia sudah Allah panggil mendapatkan hadiahnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Gimana sebaya ini, kita usia 80 tahun. Kalau saya baru usia 55 tahun. Kok remaja? Tuh sebaya gimana? Oh, iya memang. Insyaallah jemaah sekalian jangan lupa, begitu kita masuk pintu surga, asalnya mungkin bungkuk-bungkuk karena usianya atau meninggal 100 tahun, ya kan? Begitu masuk pintu surga langsung jadi remaja. Dirubah jadi remaja sama. Itu cuma sekalian. La yabla syababuhu, kata Rasulullah. Usia di surga cuma satu usianya, usia muda. Dan muda itu tidak pernah pudar, tidak pernah menjadi dewasa, menjadi kakek, menjadi tidak, tetap muda. La yabla syababuhu, tidak hilang masa mudanya. Jadi cuma satu, muda, mudi, remaja, remaji. Luar biasa. Itu kemenangan orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Selamat semuanya ya. Selamat mendapat kemenangan. Boleh selamat juga boleh. Selamat dapat kemenangan ya. Selamat semuanya. Saya ucapkan selamat lagi bahwa Anda adalah orang-orang yang bahagia, Anda adalah orang-orang yang sangat beruntung mendapat kemenangan. Ya, apa tadi? Hadiahnya apa tadi? Kebun-kebun anggur, gadis-gadis cantik remaja yang sebaya dengan usia kita. Wa ka'san dihaqa. Ingat-ingat itu. Hadiahnya juga di sana ada bejana-bejana, ada gelas-gelas yang selalu terisi dengan air. Masya Allah. Berbagai macam jenis minuman selalu ada di sana. Kita nggak perlu mencarinya, nggak perlu menuangkannya, nggak perlu nyampur-nyampur lagi. Itu capek nyampur-nyampur mayat, aduk-aduk nggak perlu. Tinggal minum, terisi lagi, minum, terisi lagi. Nggak ada kotor, nggak ada kuman, nggak ada. Nikmatnya tidak terkira jemaah sekalian. Selamat Anda mendapatkannya ya. Subhanallah. Senang dong. Baik. Bahkan kemudian Allah meneruskan suasana dan nuansa hidup Anda di tempat ini, yaitu di surga, ya kan?
la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Kita di surga nanti, di tempat yang Allah memuliakan kita di surga itu, tidak terdengar kata-kata yang sia-sia, apalagi dusta. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kita tidak mendengar sedikit pun, satu detik pun kata yang nggak enak, yang sia-sia, apalagi nyakiti, nggak ada di surga sekalipun, nggak ada. Setiap suara yang kita dengarkan menyenangkan hati, senang tok. Suara kita juga indah, senang tok. Semuanya begitu. Bahkan kata Allah, wala kidzaba, bahkan tidak ada dusta di sana. Jangan khawatir, nggak ada dusta, nggak ada hoax, sedetik pun nggak ada hoax. Ini sindiran. Karena kenapa Allah perlu nyebut kata-kata dusta? Karena satu cara hidup sekarang adalah berdusta. Jadi pemimpin dusta, jadi orang kaya nipu, dusta. Jadi apalagi ini dusta, mesti ada dustanya sekarang, banyak kedustaan. Tapi di surga sedetik pun nggak ada dusta di surga. Jadi nggak ada yang mengkhawatirkan, menyenangkan, tos. Luar biasa. Nah, itulah selamat ya jemaah sekalian. Anda taqabbalallahu minna minkum ya. Semoga Allah menerima amal kita sehingga kita menjadi orang yang bertakwa, dan Allah katakan Anda pantas mendapat kemenangan dan raih hadiah di surga, alias masuk surga. Dan kemudian saya tutup dengan sebuah ayat untuk menegaskan lagi jemaah sekalian bahwa kita di bulan Syawal ini harus menformat gaya hidup kita menjadi selalu semangat, selalu ceria dan senang apapun kondisinya, karena kita sudah dinobatkan oleh Allah menjadi orang bertakwa, mendapat kemenangan dan disiapkan jannah buat kita. Di surah berikutnya ada di surah Al-Zariyat. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Masya Allah. Az-Zariyat ayat 15 kalau salah ya. Ini Allah tegaskan hal ini kepada kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, Masya Allah. Ya, ayat 15. Sungguh orang-orang yang bertakwa ya, fi tempatnya, tempat tinggalnya, jannat di surga, wa uyun yang penuh dengan mata air. Subhanallah. Allah pertegas lagi tuh, hei orang bertakwa, jemaah Manarul Islam, para penonton dari Facebook, Allah sudah siapkan tempat tinggal Anda di surga. Masya Allah. Bukan di perumahan ya, bukan gratis ini satu atau dua rumah, satu rumah nggak pantas nih buat orang bertakwa. Yang pantas tuh di surga. Subhanallah. Jadi Allah sudah siapkan Anda tinggalnya yaitu di jannat wa uyun yang banyak mata airnya. Masya Allah. Jadi air itu keluar sendiri, masalah sendiri. Ya Rahman ya Rahim. Nah ini yang selalu kita satu paket rasa yang harus ada dari kita ketika kita taqabbalallahu minna wa minkum tadi, bahwa Allah sudah menyiapkan tempat tinggal Anda di jannah. La haula wala quwwata illa billah. Menyenangkan sekali. Jadi sekarang tolong dijawab jemaah sekalian. Kalau saya bertanya, jemaah sekalian Manarul, Anda orang-orang bertakwa, tempat tinggal Anda di mana tadi? Surga. Kalau saya tanya, mau mudik kemana? Mau mudik kemana? Ke surga. Itu tema kita hari ini. Mudik yuk ke surga. Nah, subhanallah, ini mudik yang paling bergengsi. Gak ada yang pernah melakukannya ini.
Ya, gak ada yang mengatakan, ayo mudik ke surga. Gak, sekarang saya ajak Anda mudik ke surga. Masalah kapan kita hidup kita berakhir itu Allah. Semoga Pak Asy'ari sedang dipanggil oleh Allah untuk mudik ke surga. Ya Allah. Oke, nah sekalian, saya ucapkan lagi selamat jalan, selamat mudik ke surga. Ya, tinggal tunggu pintunya masuk yang sebelah mana ya. Waktunya kapan? Allah yang menentukan. Kita hanya siap mempersiapkan diri, memantaskan diri mudik ke surga karena rumah kita ada di sana semua. Masya Allah, menyenangkan ini. Jadi hidup yang menyenangkan adalah dalam perjalanan kita mudik ke surga. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Karena itu jemaah sekalian, saya berpesan hati-hati di jalan, banyak godaan, banyak rintangan, tolong istiqomah ya. Istiqomah di jalan mudik ke surga. Jangan sampai tergoda oleh tipu daya dunia yang sangat banyak ini, dan tolong saling menguatkan, saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, agar kita tidak mendapatkan kerugian. Nah, itulah sebagai pembuka taklim kita pada Jumat subuh ini. Saya doakan semoga amal-amal jemaah sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doakan juga saya semoga amal-amal saya juga diterima oleh Allah. Taqabbalallah minna wa minkum. Berarti kita mudik ke surga. Selamat jalan, sampai ketemu di surga insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.